jawabannya. Cuman masalahnya jawabannya benar atau enggak itu belakangan. Nyambung atau tidaknya jangan diharapkan. Jangan diharapkan. Nyambung atau tidaknya jawaban mereka jangan diharapkan. Sakit hati kau, Bang. Kalau kau berharap jawaban yang diberikan mereka itu nyambung, sakit hati kau. Karena bagi mereka yang penting bunyi. Bagi mereka yang penting bunyi. Sama halnya kayak kentut kan, bunyi. Tapi hanya bau yang ditinggalkan. Sebut satu OTN yang nggak bisa menjawab. Semua pertanyaan bisa mereka jawab. Apapun pertanyaan itu. Satu ayat saja dalam kitabnya yang nggak pernah dia baca, kita bacakan sama dia, dia bisa menafsirkan. Jago orang itu. Nggak pernah baca ayat itu, tapi bisa menafsirkan. Jago. Gitu loh. Karena disiplin ilmunya ngarangmologi. Itu yang penting sama mereka bunyi. Apapun ditanya bisa menjawab. Makanya banyak mereka itu gimana ya, instan jadi apologet, kan? Bisa mereka banyak apologet mereka. Gitu loh. Ayah, selamat bergabung Ayah. Ayah. Dalam hening hatiku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang beda memilih Tuhan. Kau masih menyembah sosok gondrong tak berjana, sementara bagiku dia bukan Tuhan. Di matamu masih tersimpan sejuta kelongoran. Wahai oten-oten yang tak berakal, sadarlah. Yang dipukuli meninggal teraniaya tanpa baju dan celana. Oh, itu bukanlah Tuhan, tapi begal jalanan. Sadarlah. Oke, kita naikkan ada Siman. Aku kalau nyanyi sekarang bang tinggi-tinggi nadanya, maaf cakap ya berak aku. Loh, mana otennya? Silakan naik adik-adik oten, silakan. Silakan. Kalian gak usah malu-malu naik. Kan, sebenarnya kami udah tahu nih siapa kalian. Cuman kami pura-pura nggak tahu aja nya kami ini. Pura-pura nggak tahunya kami. Biar bisa kita berdiskusi gitu loh. Kalian diberikan pilihan di sini, boleh bertanya. Kalau on cam bertanya kok sepuasnya, nggak on cam siap bertanya turun gitu loh. Di komal klien mana boleh kami bertanya. Kami hanya boleh kami hanya ditanyain aja gitu loh. Yang minta ikan goreng siapa Bang Faruk? Banyak, si Gondrong ada minta ikan goreng. Oke, Gor, selamat bergabung Gor. Bang, debat dengan bom-bom, nggak berani dia, nggak berani bom-bom. Ku ajak PK pun nggak berani bom-bom. Oki pun dimarahi dia kan debat sama aku. Oki aja, murid dia itu dilarang dia debat sama aku tuh. Dilarang si bom-bom itu. Jangan kau debat sama si Sapam itu. Tentara Romawi yang bunuh Tuhannya, Sapam dibencinya, enggak ada kan. Tentara Romawi yang menganiaya tuannya, Sapam yang dibencinya, cemana?
Ya kan? Pemerintahan Romawi yang menjatuhkan hukuman mati atas Tuhannya, orang Arab yang dibencinya. Aja. Ya kan? Yahudi yang bersekutu untuk melakukan konspirasi pembunuhan terhadap Tuhannya. Ya kan? Orang Arab yang dibencinya. Nggak nyambung. Dalam hal kebencian aja nggak nyambung oten ini, nggak nyambung. Kan nggak nyambung kan? Tentara Romawi yang menyalibkan Tuhannya, ya kan? Satpam yang dibencinya. Pemerintahan Romawi bekerja sama dengan rabi-rabi Yahudi yang menjatuhkan hukuman mati atas Tuhannya, orang Arab yang dibencinya. Nggak nyambung. Orang ya, sosok atau kaum yang melakukan penganiayaan terhadap sosok yang dimuliakan, jadi nggak dibencinya, disanjung-sanjungnya. Coba lah. Memang Israel itu kan disanjung-sanjung dia. Padahal konspirasi yang mereka lakukan itu dengan pemerintahan Romawi pada saat itu menyalibkan tuannya, disanjung sama dia. Kita yang nggak tahu apa-apa, nggak berbuat apa-apa, nggak pernah melakukan kejahatan kepada dia, dia benci sama dia. Coba. Membenci orang aja kau nggak bisa gitu loh, nggak bisa memberikan alasan yang tepat ketika benci kepada orang, kan? Konon lagi kalau kau mau menyampaikan kebenaran. Bang Faruk, sejauh ini kesimpulan Oten tentang apa ini, tentang surga cair dong diberkati. Bang apa tadi? Bang Eman, barakallahu fikum. Sejauh ini ada dari mereka mengatakan nonot mereka tuh di sana nanti aksesoris. Mereka nanti di sana itu dalam kondisi cacat. Karena nggak punya kemaluan, kan cacat. Baru ada dari mereka mengatakan IPR, nggak bisa menjawab. Sisanya kerasukan bang, nggak ada jawaban. Sisanya open-opennya kerasukan. Ada kakak V. Dari mereka nggak ada yang mengatakan tuh gantungan kunci, nggak ada. Diberkatilah kau Bang Emat, baru kau aja bang, belum istrimu, belum anakmu. Tapi masih mending lah ya. Kalau dikatakan apa gantungan kunci, kalau dibilang mereka nanti umpan mancing ikan nila cuman itu. Fungsi nonot mereka untuk umpan pancing ikan nila, coba. Lebih mending itu bermanfaat. Diiris kecil-kecil bikin jadi umpan pancing, ya kan? Daripada lengket di situ tapi nggak bermanfaat. Cair dong diberkatilah Bang Emat anak-anakmu. Satu lagi Bang Emat. Bang Taro udah pujian. Hah? Bang Taro udah pernah lihat orang yang udah meninggal 2 hari belum? Yang seminggu udah pernah aku tengok, mama aku sendiri. Enggak, beda maksudnya itu ya. Kau kalau di Kristen apa yang hilang? Di luar, apa yang diapain Allah di luar? Diapain Tuhan tuh apa? Kalau di Kristen. Maksudnya? Iya, salah kelamin tubuhnya itu apa yang hilang pertama kali? Yang hilang tubuhnya. Iya, salah satu ya. Kan nanti perlahan kan hilang tuh kan. Jadi tulang, jadi apa gitu. Apa yang pertama kali kalau di Kristen? Oh, sebenarnya itu bukan hanya di Kristen saja. Seluruh manusia itu yang duluan hancur itu kemaluan. Nomor 2 perut. Iya. Enggak. Nomor 2 mata. Nomor 2 mata. Nomor 2 matanya. Nomor 2 mata. Karena aku pernah lihat langsung 2 hari di parku. Matanya udah gak ada. Makanya kan kalau kita matikan mata kita kalau masih gini kan diginiin kan, karena nanti dia hilang ya. Nah, diambil Allah kan, hilangkan Allah lah. Yang pertama iya kemaluan, yang keduanya mata. Mata itu gak ada lagi. Baru nanti perlahan satu-satu lah semuanya. Itu. Iya, kipas angin aku astagfirullahaladzim. Munik, selamat bergabung Munik. Munik. Kalau
Oten yang meninggal senang kali cacingnya ya. Kalau ngantam kemaluannya dulu, kulupnya panjang. Ya kan? Cacingnya pun enak ya kan, makannya ulat itu. Oh, mak mantap ini, banyak kulupnya ini katanya. Nyam 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 nyam. Waktu hidup aja kulupnya bau, konon lagi meninggal ya kan? Ya Allah. Udah gitu orang tuh masih bertanya, bang apa manfaat sunat, coba lah. Setiap dia pergi kamar mandi. Apa orang itu menaruh formalin di dalam tubuh itu berhari-hari, itu dia apa, dari mana mereka itu? Ya itu inisiatif mereka lah, karena mereka berupaya menahan mayat kan. Maka mereka berpikir bagaimana mayat itu jangan bau, karena banyak yang mau diapain dari mayat itu tadi. Ditunggu berhari-hari baru dikubur. Itu penoken ini masih bertanya, coba lah kayak si Edis kadang ya kan, apa manfaat sunat kata dia dalam Al-Quran, apa manfaat sunat kata dia. Gak usah kau cari di Quran manfaat sunat. Kau pergi kamar mandi dis Oten, buka celanamu, apa yang keluar dari situ? Biawak keluar dari celanamu. Kalilawar, aku pernah nengok kemarin. Oten buka celana mau kencing, keluar kalilawar sama liban dari celana. Masih kok banyak lagi manfaat sunat, udah gitu baunya celanamu. Makanya aku bilang yang paling menderita itu istri Oten. Terbiasa sama yang bau kan. Bau bang, wallahi bau kali bang. Duduklah kau dekat mereka bang, terik matahari kayak gini. Ya kan, ngangkang dia duduk, berdiri, duduklah kau depan dia. Terciumlah aroma bau segala bangsa itu bang. Af, selamat bergabung Af. Af, Coro masih mending abangku yang keluar bang, Coro. Masih mending Coro yang keluar. Kemarin anak biawak keluar dari celananya, anak biawak. Lebih parahnya lagi ketika anak biawak keluar dari celananya, muntah-muntah anak biawaknya bang. Muntah-muntah, buek kata anak biawak. Masih bangga lagi Oten ini, cobalah bertanya, apa manfaat sunat katanya. Makanya aku bilang kalian itu udah longor, jorok, bau, bangga. Kalian gitu. Iya, longor, jorok, bau, bangga kalian itu. Makanya kalian saudara-saudariku, ya muslimah yang masih single, tengok-tengoklah kalian kalau kalian nengok laki-laki ya. Aku nggak habis pikir lagi. Kayak mana menyadarkan kalian bisa jatuh cinta kalian sama Oten, nggak habis pikir lagi. Makanya kalau ada perempuan ya kan cerita curhat gitu sama aku, Bang Faruk, kayak mana lah aku Bang Faruk, nangis dia. Aku punya pacar Bang Faruk, kenapa? Berbeda agama Bang Faruk, kenapa beda agama? Dia Aten Bang Faruk kata dia. Terus berat hatiku meninggalkannya. Berat hatiku meninggalkan kulub yang bau. Kulub yang bau, berat hati. Di mana pemikiranmu? Bukannya sedih dan prihatin aku dengar curhatan kau. Geli, aku geli. Yang enggak aja menangis kau meninggalkan yang busuk, coba lah dulu. Ya benar bang, itu namanya pao. Ngurusin nonotnya aja nggak beres dia, bagaimana ngurusin kau sebagai istrinya? Maaf cakap lagi, ngurusin lubang pantatnya aja siap berak, dia nggak tahu dia bagaimana dia ngurusin anak-anakmu. Itu pemikiran sederhana, ya kan? Cara kencing sama cebok aja nggak tahu dia bagaimana kencing dan cebok, cemana dia mengurusin kebahagiaan kau? Udah gitu neteskan air mata pula kau menceritakan dia sama aku, ya geli lah aku ya dengar. Ya nggak pikir lah ya. Jangan tersinggung ya saudara-saudariku yang muslimah ya. Mungkin kalian ada yang berhubungan yang seperti itu, punya kenalan atau pacar seperti itu, jangan tersinggung lah. Ini yang ku katakan ini fakta.
Kenapa fakta aku bekas dari sana? Aku di awal masuk Islamku aja, aku belum belajar Quran. Aku belum nyampe otakku belajar Quran. Masih belajar kencing sama berak aku, Bang. Ya kan, kayak mana kencing sunnahnya, bagaimana istinja sunnahnya. Nah, setelah aku jalani, aku alami ada perubahan. Maaf cakap ya, kalau aku mau mandi, aku lepas celana dalamku, nggak keluar lagi kali lawar, Bang. Nggak keluar. Di situ aku makin kagum, Masya Allah. Luar biasa memang ajaran Islam ini ya, pikirku. Nggak keluar lagi kali lawar. Ini maaf cakap ya, Bang, kakak-kakakku ya, jangan tersinggung lah kalian kakak-kakakku ya. Aku bukan berniat nih cerita jorok ini ya. Jangan tersinggung kalian ya. Punya suami lah kau, Dinda. Mereka itu loh, mereka lah suamimu, ya kan? Jadi attend lah kau kan. Pulanglah suami kerja, ya kan? Kepengen lah suamimu, kakakku, dibukakannya celananya, Bang ya. Daki tungki semua dikelilingi. Di kulupnya itu, Bang. Daki tungki, Bang. Enggak ilfil kau kakak-kakakku. Aku yang laki-laki aja jijik aku loh, Bang. Jijik aku, Kak. Akankah kau hadapi itu? Pasti akan kau hadapi kalau pasanganmu batungki kayak gitu. Aku yang laki-laki saja ketika kulupku seperti itu jijik aku loh, kakakku. Jadi bagaimana bisa kau jatuh cinta sama mereka, coba? Ya harus pikir aku, betul lah. Ya kan? Nggak habis pikir aku, jangan tersinggung kalian ya. Mana tahu kalian ada yang menjalani hubungan seperti itu ya. Segeralah tinggalkan, ya. Segeralah tinggalkan, telah ditetapkan Allah kepadamu. Ya, laki-laki umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana dalam surah Ali Imran ayat 110 dikatakan mereka itu sebaik-baik umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Kau pilih umat batungki yang enggak aja. Pokoknya batungki nan jorok jauh di sana kau pilih. Ada yang bagus, gitu loh. Aku jujur aja, ya entahlah pemikiran kalian ya. Ini pemikiran aku ini ya, teman-teman ya. Sekaya apapun perempuan itu, sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, ya kan? Andai kan dia oten, ya kan? Maaf cakap ya, mungkin nggak selera aku lah, Bang. Maaf kakak-kakakku lagi ya. Ku bayangkan dia siap kencing nggak cebok, Bang. Ya Allah. Sesak napasku, Bang. Ini maaf ya. Jadi istriku lah dia, kepengen aku dibukakan ya Allah ya Rabbi. Keluar genderuwo dari situ, Bang. Karena nggak cebok dia siap kencing. Secantik apapun itu, Bang, pingsan aku, Bang. Bukan nonotku duluan tidur, Bang. Aku duluan tertidur. Hanya. Ini logika, makanya jangan kau percaya matamu. Apa kata Allah? Memandanglah kau dengan pandangannya Allah. Itu benar. Kau gunakan pandanganmu ini sebagaimana pandangannya Allah. Kau melihat seseorang itu dari imannya, dari akidahnya kau pandang. Jangan gara-gara dia pakai gincu segini, pakai alis dia tebal sampai terbang segini. Tahu selera nengoknya. Menderita kau nanti. Lebih bau dari terasi yang busuk. Ini maaf ya buat kaum perempuan ya, saudari-saudariku yang muslimah, maaf ya, tidak mengarah kepada kalian gitu loh. Bayangkan lah, Bang, nggak cebok gitu loh. Ya Allah ya Rabbi. Nyanyilah kau nanti seumur hidup pernikahanmu. Nyanyi kau apa? Betapa malangnya nasibku ini. Hidupku kok jadi begini. Aku udah lama gak pernah bangun lagi karena terbiasa bau terasi.
Punya istri, dia nggak tahu diri, kencing berdiri nggak cebok lagi. Wow, wow, wow. Siapa mau kau salahkan? Salahkan dirimu. Karena kau memandang tidak dengan pandangannya Allah. Begitu. Aku yang mu'alaf saja, ya setelah aku Islam, nggak pernah itu. Walaupun terkadang ya, mataku ini silat, ku tertengok aku perempuan. Tapi begitu aku tahu dia siapa, insya Allah tidak ada tertarik dalam diri. Terbayangkan ku ulaika syarrul bariyah. Yang mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk itu bukan aku. Yang mengatakan cair dong di Yang mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk bukan Bapak Presiden. Yang mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk bukan Presiden Amerika. Yang mengatakan mereka itu seburuk-buruk makhluk Tuhan yang telah menciptakannya. Gak yakin lagi kau kalau dia seburuk-buruk makhluk, gak yakin kau. Kalau aku punya anak, ku sampaikan kepada kau keburukan dari anakku, salah kau kalau kau gak percaya. Karena dia anakku. Dari kecil sampai besar aku tahu keburukannya. Ini penciptamu menyampaikan kepadamu kalau dia itu seburuk-buruk makhluk, gak percaya kau. Kan aneh itu. Ya pasti apapun yang disampaikan oleh Allah yang telah menciptakannya itu benar. Kalau dia mau berubah menjadi ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, maka mereka harus beriman. Walaupun perempuan itu kau tengok runcing dagunya, ya kan, runcing jidatnya, marhillang wajahnya, dia tetap ulaika hum syarrul bariyah. Dia tetap seburuk-buruk makhluk, busuk di dalamnya. Ketika kau punya pasangan seorang muslimah, ada cekcok dalam rumah tanggamu, wajar. Kau punya pasangan muslimah aja di rumah itu tetap ada cekcok. Konon kalau kau punya pasangan kafir, bisa jadi parang-parangan, bacok-bacokan kau di rumah. Itu pemikiran sederhana gitu loh. Sederhana pemikiran itu. Makanya buat saudara-saudaraku yang muslim, ketika pasanganmu seorang muslimah, bersyukur gitu loh. Kalaupun ada cekcok di rumah dengan segala kekurangan dari pasanganmu tuh lebih baik dari perempuan-perempuan yang kafir di luar sana. Percayalah. Karena pemikirannya begini, ketika aku memiliki pasangan seorang muslimah, cekcok dalam rumah tanggaku, gitu loh. Jangan kau berpikir kalau kau punya istri di luar dari muslimah, rumah tanggamu baik-baik saja. Enggak. Bisa-bisa digorok istrimu, lehermu digorok istrimu. Jangan kau pikir ketika kau punya pasangan seorang muslimah, kau kasih uang belanja 100.000 nggak cukup, gaduh kalian, andaikan nggak terima dia dikasih uang belanja, merasa kurang dia 100.000, kau berpikir andaikan pasanganku di luar sana, di bayangan kau ada wanita lain, di mana wanita itu adalah kafir. Kalau istrimu yang Islam kau kasih 100.000 nggak cukup, kalau istrimu orang kafir, kau kasih 1 juta sehari pun nggak cukup, pikirlah itu. Pasti. Wanita muslimah ini saja sudah mutar-mutar otaknya mencukupi yang kau kasih 100.000. Konon kalau kau punya istri kafir, sekau kasih pun 1 juta nggak cukup. Karena apa? Otaknya nggak memutar. Macam mana otaknya mutar? Otaknya pun nggak bisa bedakan mana Tuhan mana manusia kok. Ya nggak. Jadi maknanya apa yang mau kusampaikan di sini? Bersyukurlah kalian abang-abangku, bersyukurlah kalian kakak-kakakku. Dengan segala kekurangan dari suamimu, ditetapkan Allah pasanganmu seorang muslim maupun muslimah. Jangan pernah kau berpikir wanita ya kafir jauh lebih baik dari pasanganmu. Jangan. Karena apa? Yang mengatakan ini bukan aku, Pak, itu, tapi Tuhan yang telah menciptakanmu.
begitu. Kalaupun pasanganmu kau dapati ada sedikit kekurangan, ya nggak masalah. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung, yang nanti turun lagi dia. Alah, turun dia. Monolog. Apa yang monolog? Bahasa apa rupanya? Mana? Orang internal Islam yang gue bahas kok monolog. Dimensi, selamat bergabung Dimensi. Selamat siang bang. Ya, Islam Kristen, Dinda Dimensi. Kristen. Mau diskusi kita juga. Iya bang, saya mau nanya yang dari tadi abang bahas dari tadi kan sunat itu. Sunat itu kalau di Al-Quran itu ditulis di mana itu bang? Kenapa kamu meminta harus di Al-Quran, sementara umat yang pertama kali sunat itu bukan kami? Kenapa? Sebelum kami, Apa, Bang? ada umat dari Bani Israel yang melakukan sunat. Adakah perintah sunat di dalam Taurat? Ada. Mana? Tunjuk satu kitab dalam ayat Taurat yang memerintahkan bersunat. Silakan. Pertanyaan saya dijawab dulu bang. Itu Ini jawaban Dinda. Kami umat Islam bukanlah umat yang pertama kali melakukan sunat. Tapi kau tuntut perintah sunat ada di dalam Al-Quranku. Umat sebelum kami yang dekat dengan kami adalah Bani Israel, orang Yahudi, umatnya Nabi Musa. Mereka pun bersunat. Adakah perintah sunat dalam kitab Taurat? Bahkan dalam kitabmu yang kau imani merupakan perjanjian Taurat, merupakan Tauratnya Musa, adakah perintah sunat? Jika di dalam kitab pendahulu kami, yaitu kitab Taurat, tidak ada perintah sunat, jangan kau salahkan kami ketika di dalam Al-Quran. Jangan kau minta kami menunjukkan ayat dalam Quran perintah tentang bersunat. Begitu. Karena kami bukan umat yang pertama untuk melakukan sunat. Sekarang saya tanya, ketika ada umat yang tidak bersunat, itu umat siapa? terus Muhammad tahu dari mana bang? Gimana? Terus Muhammadnya tahu dari mana itu perintah sunat itu? Muhammad tahu dari mana perintah sunat? Itu berangkat dari surah An-Nahl 123. Diperintahkan di situ mengikuti milahnya Ibrahim. Umatnya Bani Israel juga mengikuti milahnya Ibrahim. Di mana penjelasan milah Ibrahim tidak masuk di dalam wahyu, tapi disampaikan kepada Nabi kami yang tertulis di dalam hadis, merupakan penjelasan dia. Salah satu milah Ibrahim itu adalah bersunat. Maka sunat itu berasal dari kata dari kata sunnah. Dari kata sunnah, di mana ketika dilakukan maka dapat pahala. Iya, Muhammad tahu dari mana? Dan tidak dilakukan, ketika tidak dilakukan maka dia mendapat dosa ketika masuk ke dalam ranah ibadah. Terus Muhammad tahu dari mana bang? Gimana? Terus Muhammad itu tahu dari mana? Loh, kan udah ku jawab tadi, cemana? Gak dengarnya jawabanku tadi. Sekarang aku tanya, ketika kalian umat Kristen tidak bersunat, siapa yang membatalkan hukum sunat atas kalian? Silakan. Kalau Muhammad tahu dari Allah seharusnya ditulis di Quran. Ini Muhammad tahu dari mana? Ketika kalian umat Kristen tidak melakukan sunnah, siapa yang telah membatalkan hukum bersunat? Sementara dalam perjanjian lama, ketika kalian tidak bersunat, itu disuruh enyahkan, diasingkan dari bangsa lain. Siapa yang memberikan kalian kebebasan untuk tidak bersunat? Siapa? Ini yang saya sebut monolog abang dari tadi, monolog. Abang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Rekor-rekor dari tadi. Muhammad Saya bukan tidak menjawab pertanyaanmu, hanya saja saya tidak bisa memuaskan hawa nafsumu. Mau kamu 1 ditambah 1 langsung saya jawab 2.
Tapi kamu tidak terima jawabanku. 1 tambah 1 sama dengan 3 dikurang 2. Kan sama. Kau yang nggak terima. Kau mau aku menjawab sesuai hawa